Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cuk Reza Al-Busra dengan NIM 180703046. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas dari Pak Ilham Zulfahmi pada mata kuliah Ekologi Perairan yang berjudul yaitu hubungan antara nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan akuatik ataupun perairan. Jadi Islam diturunkan sebagai sebuah pedoman. Tujuannya agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang batil. Islam merupakan agama samawi yang ajarannya berisi perintah-perintah, berisi larangan-larangan, dan berisi petunjuk untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kebaikan itu tak hanya diciptakan di dunia, melainkan juga di akhirat. Islam juga mempunyai 7 karakteristik umum yang bisa kita cirikan, ya. Salah satunya yaitu Islam menganggap manusia sebagai pribadi yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan menjamin hak individu. Islam juga mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri manusia. Islam pun memberi petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Dan ini juga berlaku untuk lingkungan hidup perairan ataupun akuatik, karena makhluk hidup juga berada di perairan khususnya, seperti laut dan sungai. Jadi mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tak merusaknya. Jadi Allah menurunkan Islam sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjaga lingkungannya, untuk menjaga perairan, untuk menjaga sungai dan laut kita. Oleh sebab itu, maka Allah menurunkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang petunjuk bagi manusia untuk menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu dijelaskan pada surat As-Sad ayat 27-28 yang berbunyi, "Wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahum hum batil zalika zanu alladzina kafaru faryailu lillazina kafaru minnar am naj'alu lazi amatu wa amila salihati kal mufidin fayal ardi am naj'alu mutakin kal jar." Yang artinya, kami tidak menciptakan langit dan bumi, apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka merusak neraka. Allah menciptakan alam ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan manusia, sehingga kita hendaknya beriman kepada Allah dan berbuat baik di muka bumi ini. Berbuat baik di sini contohnya adalah dengan menanam pohon, menikmati hasilnya dan tidak rakus mengeksploitasi alam secara berlebihan. Selanjutnya juga terdapat pada surah Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42, di mana yang isinya yaitu Zaharal fasadu fil barra wal bahri bima kasabat aydiun nasi liyuzqahum ba'zal ladzi amilul alahum yarji'un qul sayyaru fil arda fanzurul kaifa kana aqabatu allazina mina qabl karena aktsaruhum musyrikin. Yang artinya bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Juga pada surah Al-Anbiya ayat 30 juga Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga perairan, yaitu yang berbunyi, "Aulam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fahatqazahum waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun." Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan
segala sesuatu itu berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kita diciptakan semuanya berasal dari air. Air adalah sumber kehidupan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dan jika kita merusak perairan, sama saja kita menghambat pertumbuhan. Jadi jika kita misalnya merusak perairan ataupun lingkungan yang sebenarnya menjadi sumber kehidupan bagi kita, itu sama saja kita telah merusak hidup kita. Selanjutnya, selain ayat-ayat tersebut juga diperkuat dengan hadis-hadis. Nabi SAW bersabda, ma min muslimi gharai sannar isa fakalla minhu isnanu audatu il kana lahu bihi sadaqah. Yang artinya, muslim mana saja yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang makan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah. Jadi Nabi SAW bersabda bahwa jika kita menanam sebuah pohon, maka pohon itu akan menjadi sebagai sedekah kita untuk makhluk hidup yang lain yang memakan pohon tersebut atau buah dari pohon tersebut. Kemudian juga Rasulullah bersabda yang isinya, sab'u yajri lilla'adi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi man alama alman au ajra nahran au hafara bi'ran au arisa nakhlan au bana masjidan au warasa mushaqan at taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautihi. Di sini salah satu poinnya dikatakan bahwa mengalirkan air. Artinya mengalirkan air ini kita tafsirkan juga bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan air ataupun perairan, sungai, kali, laut, danau, dan sebagainya. Itu adalah salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjaga lingkungan perairan. Hal ini juga bisa membuat kita terhindar dari bencana, banjir, longsor, dan sebagainya. Dan hanya ini presentasi dari saya mengenai pentingnya menjaga lingkungan perairan untuk kehidupan makhluk hidup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.